Alhamdulillah sore ini di tengah hujan kalau di tempat kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahan kepada kita dan tambahan kebaikan demi kebaikan, sebagaimana hujan itu adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh barokah ini, insyaallah kita membahas satu tema ini, mengawali yakni tentang bagaimana pentingnya muamalah, pentingnya belajar fikih muamalah, wabil khusus terkait dengan keluarga. Dan kita pahami bersama bahwasanya kalau Islam itu mau kita klasifikasikan, ada satu bagian yang disebut akidah. Akidah itu kaitannya dengan i'tiqad kita kepada apa-apa yang telah Allah turunkan, dan juga kepada keberadaan Allah, sifat-sifatnya dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala melalui dalil-dalil akli maupun dalil-dalil nakli. Ini bagian pertama, jadi berkaitan i'tiqad. Ini penting sekali kita pahami. Kemudian yang kedua ada bagian yang terkait dengan syariah. Syariah ini nanti terkait ada pertama yang berkaitan dengan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, ini kaitannya dengan ibadah. Kemudian ada hukum syariat yang mengatur hubungan sesama manusia. Nah, inilah yang kita maksud nanti dengan muamalah. Wabil khusus sepertinya dari tema-tema yang ada ini muamalah terkait maliyah, ya, muamalah harta. Ini definisinya, muamalah itu secara bahasa sama dengan kata mufa'alah, ya, ikut wazan fa'ala, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, amala yu'amilu mu'amalatan, yang artinya saling bertindak atau saling mengamalkan, saling melakukan sesuatu, mufa'alah. Secara bahasa begitu. Kemudian secara istilah, muamalah ini adalah aturan-aturan, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang mengatur manusia dalam urusannya dengan hubungan sesama manusia, terkait nanti dengan pergaulan sosial termasuk ekonomi. Itu secara umum begitu. Makanya sebagian ulama membagi nanti muamalah itu ada kaitannya dengan keluarga, ya, ahwal syahsiyah, ada yang muamalah maliyah ini. Ada nanti tentang pidana, itu masuk dalam kategori muamalah juga, ukubat. Hanya saja akhirnya ujung-ujungnya istilah muamalah itu menyempit, sehingga ketika bicara muamalah maka yang dibahas itu adalah terkait dengan ekonomi, sehingga cakupannya nanti muamalahnya seperti ini, ya. Ini muamalah maliyah terkait harta. Secara umum ya bisa dibagi 5 inilah. Pertama ada mu'awadhah. Mu'awadhah itu adalah akhdhun wa i'ta'un. Jadi bisa mengambil harta dan memberikan. Jadi ada akad timbal balik. Nanti masuk dalam kategori ini jual beli, ya. Kita mengambil barang orang, menyerahkan harta kita. Ada ijarah. Ijarah itu upah mengupah, baik kita yang mengupah orang maupun kita yang diupah sebagai pekerja. Ada akad misalnya sayembara dan sebagainya. Ini muawadhah. Kemudian ada yang akhdhun bila iwad, mengambil tanpa adanya pengganti, tanpa ada pengganti. Kemudian ada tabarruat. Tabarruat itu seperti wakaf, ya, hadiah, wasiat, membebaskan budak dan sebagainya. Ini masuk dalam kategori tabarruat. Ada musyarakah. Nah, ini yang banyak. Musyarakah ini nanti ada kerjasama bisnis, ada mudharabah, ada syirkah inan, ya, syirkah abdan dan seterusnya. Kemudian masuk bagian muamalah itu ada tausiqat. Tausiqat ini akad-akad untuk menguatkan kepercayaan orang ketika kita mau mengambil sesuatu dari orang tersebut atau mau meminjam dan sebagainya. Maka ada nanti hukum tentang doman. Doman ini jaminan. Kemudian ada rohen, ya, gadai. Kemudian kafalah. Kafalah ini pihak yang menjamin atau menanggung hutang misalnya. Nah, ini ruang lingkup muamalah begitulah.
Nah, ini insya Allah kita kaji mungkin secara global ya, dengan ustadz-ustadz yang lain. Mudah-mudahan bisa tuntas ya, walaupun tidak semua, tidak detil. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, apa pentingnya belajar ini? Yang pertama, kita belajar muamalah ini ya intinya kan untuk agar kita hidup bisa sesuai dengan syariat Allah Ta'ala. Karena apapun yang kita lakukan kelak akan Allah mintai pertanggungjawaban. Sehingga kalau salah jalan maka kita bakal celaka. Nah, kalau terkait harta, kalau harta ini sampai kita pakai yang haram itu, ada sebuah hadis yang begini, innahu la yadkhulul jannah, sesungguhnya tidak akan masuk surga, lahmun nabata min suhtin, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, annaru aulabi, neraka itu lebih utama sebagai tempat baginya. Gara-gara satu suap nasi mungkin, gara-gara sedikit harta yang masuk rusak kehidupan kita di dunia, termasuk ya apalagi di negeri akhirat kelak. Tidak hanya di akhirat, di dunia ini sudah terasa. Jadi ini sangat-sangat penting bagi siapa yang perhatian terhadap keselamatan dirinya, keluarganya di dunia maupun di akhirat. Fotonya apa nama A? Kemudian yang kedua, muamalah ini dulu ya, kalau sekarang ini kayaknya memang dibilang penting, dianggap nggak begitu penting kalau secara duniawi. Kalau dulu muamalah ini menjadi prasyarat orang untuk berbisnis. Orang nggak bisa bisnis kalau tidak ngerti muamalah. Makanya Sayyidina Umar pernah berkata, beliau la yabi' fi suqina, janganlah ada yang berjualan di pasar kami, tidak boleh bertransaksi bisnis di pasarnya, illa man qad tafaqqaha fid din, kecuali orang yang dia sudah paham urusan agama. Jadi ini menjadi syarat semacam ijazah. Ijazah untuk orang bisa berjualan, berbisnis itu harus ngerti hukum agama terkait dengan muamalah. Kalau sekarang kan nggak ada perlu lulusan apa. Begitu lulusan ekonomi belum tentu dia ngerti hukum syariat, belum tentu. Di masa itu bahkan sampai abad ke-8 Hijriah itu pedagang memang diharuskan menguasai fikih jual beli. Sehingga tidak ngerti ini tidak bisa dites, nggak lulus nggak bisa jualan. Ada di kitab At-Taratib Al-Idariyah atau Nizamul Hukumah An-Nabawiyah, ya, sistem pemerintahan Nabi, tulisan dari Syekh Abdul Hayy Al-Kattani. Beliau mengutip ya bahwasanya la yahillu li ahadin, tidak halal bagi siapapun, ayyastaghilla bitijarah, untuk melakukan bisnis, malam yahfaz kitabal buyur, selama dia belum hafal, belum mengerti kitab jual beli. Nah ini jadi kalau dulu ijazahnya untuk berjualan harus ngerti ya, lulus muamalah, selesai paham kitab jual beli. Kalau sekarang mungkin sekolahnya Ustadz Fauzan ini bisa jadi memberi lisensi, ini pedagang ini sudah boleh jualan apa enggak ya. Wa kanat tujaru fil qadim, dan adalah para pedagang pada masa lalu, idza safaru, kalau mereka melakukan safar, istashabu ma'ahum faqihan, mereka akan menyertakan, minta ditemani oleh orang yang faqih, semacam konsultan kalau sekarang ya. Jadi pedagang itu mesti ada rujukan orang yang ngerti ilmu muamalah. Yarji'una ilaihi fi umurihim, di mana mereka mengembalikan kepada orang faqih itu ya dalam perkara-perkara bisnis mereka. Jadi ada konsultan syariatnya, paling enggak begitu kalau enggak ngerti betul. Wa an a'immati Khawarizm, ya, dan dari para imam di Khawarizm bahwasanya la budda litajir, mestilah bagi seorang bisnismen min faqihin shadiq, dari orang yang faqih dan jujur. Jadi ini terputus-putus ya. Ini kendalanya hujan. Insyaallah nanti ada rekamannya yang offline lah.
Ini kata Imam Abdul Hayy, Syekh Abdul Hayy Al-Qattani. Dan pada masa Umar juga diceritakan beliau ini pernah berkata, alaikum bittijarah, hendaklah kalian itu berbisnis. Kaum muslimin ini mestinya berbisnis, tidak semuanya jadi petani misalnya, tidak semuanya jadi ustadz. Nah, harus ada orang yang terjun dalam dunia bisnis, perdagangan dan sebagainya. La tuftinukum hadhil hamra, sehingga dengan berbisnis itu orang-orang merah, orang-orang merah ini al-hamra di sini adalah al-mawali. Ini sebutan untuk orang-orang Yunani, Persia, Mesir, Afrika dan Yahudi. Ya, gampangannya orang-orang non-muslim. Hendaklah kalian berbisnis hingga apa? Orang-orang non-muslim itu tidak bisa menjadi fitnah ala dunyakum, atas dunia kalian, sehingga tidak dikuasai urusan-urusan bisnis ini. Tentunya dengan bisnis yang memenuhi syarat. Syaratnya sebagaimana yang Sayyidina Umar gariskan tadi, yakni jangan lepas dari hukum syariat. Dan kita sekarang menyaksikan ya bagaimana ketika kaum muslimin pertama tidak memperhatikan hukum syariat dalam bisnis, yang kedua tidak memperhatikan ini perhatian untuk bisnis sesuai dengan hukum syariat ini, maka sekarang ya bisa kita lihat realitas perdagangan itu dikuasai oleh selain orang-orang Islam. Ini dari sisi pentingnya seperti itu. Bapak Ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Yang berikutnya pentingnya belajar muamalah ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya ini ijma', ya. Ijma' ini konsensus, kesepakatan para ulama, sudah tidak ada yang beda pendapat. Ini juga dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Risalah beliau. Annal mukallafa la yajuzu lahu ayyuqdima ala fi'lin. Bahwasanya seorang mukallaf itu tidak boleh melakukan suatu perbuatan hatta ya'lama hukmallahi fi, hingga dia mengetahui hukum Allah di dalam perbuatan itu. Dalam kaitannya dengan bisnis yang ngurus keluarga berarti mesti ngerti hukum tentang bisnis, bagaimana menanggung nafkah keluarga. Yang kedua, mesti ngerti hukum-hukum tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri terkait dengan nafkah. Tidak boleh melakukan sesuatu kalau tidak ngerti hukumnya. Faman ba'a wajaba alaihi ayyata'allama ma ayyanahu Allahu wa syara'ahu fil bai'. Siapa yang dia menjual, maka wajib baginya untuk mengetahui apa yang Allah tentukan dan syariatkan terkait dengan jual beli. Wajib itu. Kalau tidak ngerti jangan berjual beli, sebagaimana kata Sayyidina Umar tadi. Selanjutnya, faman ta'allama wa amila bimuqtada ma alima atau Allah Ta'ala ta'atain. Maka barang siapa yang dia belajar dan mengamalkan apa yang dia pelajari, yang dituntut oleh ilmunya itu, maka dia itu taat kepada Allah dengan dua ketaatan. Pertama, taat mengetahuinya, mencari ilmu. Yang kedua, taat mengamalkan ilmunya. Lalu bagaimana yang tidak belajar? Wa man lam ya'lam wa lam ya'mal faqad asallaha ma'siyatain. Siapa yang tidak mau belajar? Wah, kalau tahu kan berat katanya. Lebih baik tidak tahu, nanti dimaafkan. Siapa bilang begitu? Kalau dia tidak mau belajar, dosanya dua. Pertama itu adalah dia tidak mau belajar. Yang kedua, dia maksiat terhadap apa yang seharusnya tidak boleh dia lakukan. Ini di dalam kitab Anwarul Buruq. Bahwa ibu-ibu sekalian rahimakumullah, masih terkait pentingnya itu tadi urusan di dunia ya. Pertama, bisa tidak dapat izin untuk berjual beli, tidak dapat izin untuk melakukan bisnis kalau nggak ngerti muamalah. Itu kalau dalam sistem Islam. Berikutnya di akhirat bakalan lebih susah lagi. Di dalam hadis riwayat Imam siapa ini dari Abu Barzah Al-Bazzar kalau tidak salah. Kata Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala. Tidaklah akan bergeser dua kaki hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya, akan ditanyakan.
Salah satu yang ditanya dari 4 hal ini, wa an malihi min ainaktasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya itu, dia dapat harta dari mana, kemudian dia belanjakan kemana. Jadi pertanyaannya berat untuk urusan harta. 2, bukan hanya dari mananya, enggak. Kalau KPK mungkin bertanya kan ini dari mana sumber harta ini. Tidak ditanyakan ini untuk apa, enggak. Tapi kalau Allah tanya ini harta dari mana, benar enggak? Setelah benar cara mendapatkannya digunakan untuk apa? Terkait harta begitu. Kalau ilmu enggak, ya? Wa an ilmihi fi ma fa'ala. Ilmu itu cuma ditanyakan dia lakukan apa dengan ilmu itu. Enggak ditanya siapa kamu belajar, ya? Dari mana dapatnya, enggak. Jadi di sini saya rasa cukup ya untuk menjelaskan pentingnya belajar muamalah ini. Banyak orang kadang enggak ngerti ini, kemudian melakukan bisnis, menghancurkan diri sendiri, menghancurkan masyarakat. Karena apa? Tidak tahu itu, tidak tahu. Itu bagian pertama. Bagian kedua,